Cerita dimulai ketika sepasang tokoh suami istri muncul dalam film dokumenter yang mengungkap kehidupan pribadi mereka. Karena suatu alasan, pernikahan mereka terus memburuk dari hari ke hari, dan terungkap bahwa keduanya bertemu saat bekerja untuk grup Queens. Sebelum menikah, Hein sebagai putri cebol menyamar menjadi pekerja magang di perusahaan ayahnya, yang menjadi bagian dari grup Queens. Dia sangat menjengkelkan dan ceroboh, yang membuat Hyun-woo, laki-laki yang menjadi suaminya, terpaksa membantunya pada saat itu. Hein berpikir Hyun-woo menyukainya, dan Hyun-woo akhirnya mengaku bahwa dia mulai menyukai Hein setelah sering menghabiskan waktu bersamanya di tempat kerja. Perlahan-lahan mereka pun semakin dekat. Hyun-woo berpikir bahwa Hein berasal dari keluarga miskin. Dia tidak peduli dengan hal itu karena sudah sangat mencintainya. Di antara semua keluarga, ibu Hyun-woo meminta putranya segera menikahinya jika memang dia punya perasaan serius terhadapnya. Namun, hubungan mereka hancur saat Hyun-woo mengetahui jati diri Hein sebagai pewaris grup Queens. Hein bagaimanapun secara dramatis mengunjungi Hyun-woo di kampung halamannya dengan helikopter dan meyakinkan Hyun-woo bahwa dia tidak akan pernah membuatnya menangis. Lucu dan ironisnya, pernikahan mereka justru membuat Hyun-woo jauh dari kata bahagia dan penuh kesedihan. Meski Hyun-woo mengaku kepada publik bahwa dia masih mencintai Hein, tapi sebenarnya dia ingin bercerai. Setelah 3 tahun menikah, kepribadian dan posisi sosial Hyun-woo dengan istrinya terlihat sangat bertolak belakang. Hein sangat dingin dan menjadi atasan yang menjengkelkan di pasaraya Queens, sementara Hyun-woo, direktur hukum grup Queens, sangat baik dan perhatian terhadap orang lain. Di rumah, sebagian besar keputusan diambil oleh orang tua Hein, dan Hyun-woo tidak punya kuasa atau hak mengatakan apapun. Dia seperti tidak dianggap dalam keluarga, dan bahkan adik Hein, Suchol, tidak menghormatinya. Hyun-woo selalu melampiaskan kesedihannya dengan alkohol, dan curhat pada teman pengacaranya. Di samping itu, dia selalu diikuti mata-mata keluarga Hein, yang berusaha memastikan dia tidak membuat kesalahan untuk perusahaan. Seluruh keluarga berduka dalam hari peringatan mendiang nenek Hein, istri ketua grup Queens yang sudah lama meninggal. Tampaknya kakek Hein, pimpinan Hong, sudah memiliki pacar bernama Seul-hee yang tidak begitu disukai keluarga. Bibi Hein sangat membencinya melebihi apapun, berpikir bahwa wanita itu hanya mengincar kekayaan ayahnya. Hyun-woo dengan segala kesedihannya menolak panggilan Hein yang ingin mengajaknya pergi ke suatu tempat. Dia pulang ke kampung halamannya setelah membuat keputusan dan berbicara pada orang tuanya bahwa dia ingin menceraikan Hein. Jelas bahwa keluarga dan saudara-saudaranya tidak setuju, tapi mereka tidak bisa membuat keputusan untuk masa depannya. Hyun-woo pulang ke rumah dan membawa surat cerai ke kamar Hein. Namun, tepat sebelum dia menyampaikan berita tersebut, Hein mengungkapkan bahwa dokter telah memvonisnya menderita tumor otak, dan dia hanya punya waktu 3 bulan lagi untuk hidup. Hyun-woo terkejut dan sikapnya berubah 180 derajat. Dia segera memeluk Hein dan berkata bahwa dia mencintainya. Ketika Hyun-woo menolak ajakannya pergi ke suatu tempat, Hein mengalami halusinasi sebelum akhirnya dia tiba di ruang dokter. Hein mengetahui bahwa dia mengidap tumor langka yang tidak dapat disembuhkan melalui operasi atau pengobatan. Penyakitnya menyebabkan halusinasi mendadak, sakit kepala, dan kehilangan ingatan. Di rumah, Hyun-woo berpikir bahwa cepat atau lambat, dia akan berpisah dengan Hein tanpa perceraian. Bagaimanapun, menceraikan keluarga konglomerat bukan perkara mudah dan pasti menimbulkan masalah di kemudian hari. Di samping itu, hubungan Hein dengan ibunya sangat buruk. Fakta bahwa ibu Hein lebih menyayangi putra bungsunya menciptakan jarak di antara mereka. Karena itulah, Hein ingin merahasiakan penyakit mematikannya dari semua orang kecuali Hyun-woo. Setelah apa yang terjadi, Hyun-woo bertemu dengan teman pengacaranya dan memberitahunya tentang penyakit Hein. Mereka bersuka cita atas kenyataan bahwa Hyun-woo dapat melarikan diri dari keluarga Queens tanpa terluka. Hyun-woo juga mendapat ide untuk memenangkan cinta Hein agar bisa mendapatkan bagian dari harta warisannya. Segera setelahnya, Hyun-woo bersikap lebih perhatian kepada Hein, tapi perubahan sikap itu membuatnya terlihat mencurigakan. Orang tua Hein pernah kehilangan anak pertama mereka di masa lalu, dan Hein menjadi alasan di balik kematiannya. Sejak saat itulah, Hein tidak pernah mendapat kasih sayang dari ibunya,
yang kemudian berdampak pada hancurnya ikatan di antara mereka. Hyunwoo mencari banyak hal tentang penyakit Hae-in di internet dan kecewa karena ada banyak kemungkinan dia bisa disembuhkan. Ketika Hae-in masuk ke kamar Hyunwoo yang sudah tertidur, dia salah mengira pencariannya itu sebagai bentuk kepedulian. Segera setelahnya, Hae-in dengan lucu mengumumkan tekadnya untuk bertahan hidup agar suaminya tidak sedih. Dia benar-benar tidak mengira bahwa Hyunwoo ingin segera berpisah dengannya. Di satu kesempatan, Hae-in mengunjungi sebuah acara untuk menambah relasi. Dia ingin memasukkan merek terkenal Hersina di pasar raya miliknya. Dia kemudian mengetahui bahwa mantan pacarnya Eun-sung, yang juga datang ke acara tersebut, telah menjadi orang sukses dan merupakan rekan dekat pemilik Hersina. Hae-in mencoba berteman dengannya sekali lagi, dan pertemuan ini membuat Hyunwoo tidak nyaman. Karena potensi yang dimiliki Eun-sung, keluarga Queens mengundangnya ke acara perburuan keluarga, dan ini semakin mengganggu perasaan Hyunwoo saat melihat istrinya dekat dengan pria lain. Ketika Hae-in ingin mendapatkan jumlah perburuan terbanyak untuk menunjukkan kelayakannya, dia tersesat dan mengalami halusinasi. Di saat seperti itu, seekor babi hutan hendak menyerangnya, tapi Hyunwoo datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Di masa lalu, Hyunwoo mengajak Hae-in berkeliling di kampung halamannya dan mencoba menunjukkan padanya bahwa dia mampu menafkahinya ketika dia mengira Hae-in miskin. Hae-in semakin jatuh cinta kepada Hyunwoo saat mengatakan bahwa dia akan selalu ada untuknya apapun yang terjadi. Hae-in sedang mengenang ingatan ini saat babi hutan menyerangnya, dan dia bertanya-tanya kenapa ingatan itu muncul lagi. Saat kembali ke perkemahan, kaki Hae-in terkilir, dan Hyunwoo segera menggendongnya, yang membuat seluruh keluarga terkejut. Hyunwoo memeriksa area di mana Hae-in diserang dan menemukan pagarnya telah dirusak. Serangan itu tampaknya disengaja dan targetnya adalah pimpinan Hong. Namun, babi hutan tersebut malah menyerang Hae-in yang kebetulan berada di jalur perburuan kakeknya. Keluarga Queens dipenuhi orang-orang berpengaruh. Istri Suchol, Dahye, adalah putri profesor kampus ternama di Amerika. Dia juga tampak seperti menantu cebol yang sempurna, bahkan tidak meminum alkohol apapun. Namun, tanpa sepengetahuan suaminya, Dahye secara mengejutkan berubah 180 derajat. Tingkah lakunya sangat berbeda dan dia terus mengomel karena Suchol sangat cerewet. Setelah semua orang kembali ke Seoul, Eun-sung memberitahu Hae-in bahwa dia telah membuat janji dengan CEO Hersina. Dia ingin membantu Hae-in memasukkan merek tersebut ke pasar raya miliknya. Tapi di sisi lain, dia seperti punya motif tersembunyi. Dia bahkan bertemu dengan Grace, sekretaris keluarga Queens, dan menunjukkan gelagat mencurigakan. Setelah mengetahui penyakitnya, Hae-in perlahan berubah menjadi lebih baik. Dia mengalami gejala empati yang membuatnya merasa kasihan kepada orang-orang yang mengalami kesulitan. Masih dengan gaya arogannya, dia mulai membantu orang-orang di sekitarnya, dan dokter menjelaskan bahwa itu lumrah terjadi, terutama bagi mereka yang memiliki penyakit mematikan. Biasanya, mereka akan menyadari hal-hal yang tidak disadari sebelumnya, dan ini menjadi alasan kenapa Hae-in mulai melihat suaminya dengan cara yang berbeda. Di kampung halaman, sasana tinju milik saudara Hyunwoo sedang menyusut. Demi menyelamatkan bisnis tersebut, kedua kakak Hyunwoo memutuskan untuk membujuk Hae-in agar tidak bercerai. Namun, mereka hanya bisa menyampaikan niat tersebut melalui pesan karena Hae-in ada pertemuan penting dengan CEO Hersina. Mereka tidak tahu bahwa Hyunwoo merahasiakan niat perceraiannya dari Hae-in karena penyakitnya. Dan Hyunwoo yang mengetahui masalah ini mencoba menelepon Hae-in, tapi dia tidak bisa dihubungi. Sementara itu, Hae-in datang ke pertemuan dan mengetahui bahwa CEO telah pergi untuk menangani masalah lain. Dia makan malam bersama Eun-sung yang menceritakan detail eksklusifnya tentang Hersina dan cara memenangkan hati CEO agar mau memasukkan mereknya ke pasar raya miliknya. Dia juga orang yang diam-diam mematikan ponsel Hae-in ketika Hyunwoo berusaha meneleponnya. Terlihat jelas bahwa Eun-sung masih menyukai Hae-in dan dia ingin menghancurkan rumah tangganya dengan Hyunwoo. Hae-in belum membaca pesan dari kakak Hyunwoo. Karena itu, Hyunwoo mencoba menghapusnya dan masuk ke kamar Hae-in saat dia berada di kamar mandi dan mencoba beberapa kombinasi angka untuk membuka ponselnya. Hyunwoo bisa membukanya dan berhasil menghapus pesan dari kakaknya.
Setelah kejadian itu, Hyunwoo sangat terkejut saat menyadari bahwa pin ponsel Hae-in adalah 1031, mengacu pada 31 Oktober, tanggal lahir bayi mereka di masa lalu. Kejadian ini menumbuhkan kembali rasa cinta Hyunwoo terhadap istrinya. Seiring berjalannya waktu, Hyunwoo mulai berpikir bahwa istrinya terlihat lebih cantik dari biasanya. Dia bahkan berteriak di tengah mall hanya karena istrinya hampir terjatuh di eskalator. Setelahnya, dia juga membelikan sepatu baru untuk istrinya agar bisa berjalan dengan nyaman. Hyunwoo menceritakan masalah ini pada teman pengacaranya yang berkata bahwa dia mungkin mencintai Hae-in tapi Hyunwoo menepisnya. Di tempat lain, Hae-in dan Eun-sung bertemu dengan pemilik Hersina dan mereka berhasil membuat kesepakatan bisnis bersama. Kabar baik lain datang dari sebuah organisasi asal Jerman yang bisa membantu Hae-in mengatasi penyakitnya. Hae-in menyampaikan kabar ini kepada Hyunwoo yang kemudian merasa dilema. Jika tidak menceraikan Hae-in, dia harus menoleransi keluarga dan mertuanya yang membuatnya tidak nyaman. Tapi jika dia menceraikannya, Hae-in mungkin tidak akan membiarkannya begitu saja. Meskipun Hyunwoo selalu menepis perasaannya terhadap Hae-in, dia sangat gelisah dan cemburu saat melihat istrinya mendiskusikan bisnis dengan Eun-sung. Setelah mengamatinya cukup lama, Hyunwoo memberitahu temannya bahwa dia merasakan ada sesuatu yang salah dengan Eun-sung. Sementara itu, Suchol mencoba dekat dengan Eun-sung, berharap bisa mendapatkan dana investasi darinya, tapi dia tidak tertarik. Beberapa saat kemudian, Eun-sung, Grace, dan salah satu pekerja di grup Queens bersekongkol. Mereka merencanakan sesuatu yang besar terhadap kelompok Queens. Tampaknya, pertemuan Eun-sung dengan Hae-in bukan kebetulan karena semuanya telah direncanakan. Eun-sung dan antek-anteknya mengumpulkan saham Queens untuk mengambil alih grup tersebut. Mereka juga membuat berbagai macam rencana untuk menjatuhkan pimpinan Hong. Di kampung halaman Hyunwoo, ayahnya mencalonkan diri sebagai kepala desa, namun kampanyenya sangat kurang. Saudara Hyunwoo yang putus asa meminta bantuan Hae-in yang kemudian datang ke desa dan mengadakan pesta dadakan sebagai bentuk dukungan untuk ayah mertuanya. Setelah mengenang masa lalu di kamar Hyunwoo, Hae-in terjebak dalam halusinasi dan akhirnya tersesat di desa. Hyunwoo yang mengetahui masalah ini mencari istrinya dengan panik, dan setelah menemukannya, dia menegurnya karena khawatir. Hae-in berkata bahwa dia tidak tahu bagaimana dia bisa sampai di sana. Hyunwoo kemudian mencoba menghiburnya dengan memberinya pelukan. Keluarga Hyunwoo menerobos hujan demi mencari Hae-in, membuatnya tersentuh oleh kepedulian mereka terhadapnya, karena dia tidak menerima perhatian dan kasih sayang seperti itu dari keluarganya sendiri. Hae-in dan Hyunwoo merasa canggung saat berada di ruangan yang sama. Hyunwoo juga tertarik pada Hae-in meskipun dia telah berusaha sekuat tenaga untuk tidak jatuh cinta kepadanya lagi. Sementara itu, Suchol menemukan video Hae-in yang viral di internet saat dia mengadakan pesta di kampung halaman Hyunwoo. Dalam video itu, Hae-in terlihat bahagia saat makan di rumah mertuanya. Ibu Hae-in yang melihat video tersebut merasa sedikit cemburu pada ibu Hyunwoo karena Hae-in tampak lebih bahagia berada di dekatnya. Ketika Hyunwoo pergi dari rumah untuk menjauhi Hae-in, dia mengingat kenangan 2 tahun lalu saat kehilangan bayinya. Hae-in mengalami keguguran, dan dia secara sepihak membersihkan kamar bayi yang sebelumnya telah disiapkan. Hyunwoo merasa tersinggung dengan sikap ini dan memutuskan untuk tidur di kamar bayinya. Pada malam itu, Hyunwoo menangis, sementara Hae-in berduka dan menyalahkan dirinya sendiri. Hubungan Hae-in dengan Hyunwoo kembali jauh. Ketika Hae-in menyegarkan diri, dia melihat garis tergambar di telapak tangannya, membuatnya bertanya-tanya kenapa itu bisa terjadi. Kemudian dia bertemu dengan Eun-sung yang diundang ke rumah keluarga Queens. Eun-sung mengetahui keretakan rumah tangga Hae-in dengan Hyunwoo dan menyadari bahwa dia harus menyingkirkan Hyunwoo demi keberhasilan misinya. Hyunwoo melanjutkan pencariannya untuk memecahkan kasus penyerangan babi hutan. Dia akhirnya mendapatkan memori dashboard mobil yang akan mengungkap pelakunya. Namun, dia harus membawa memori tersebut untuk direstorasi karena rekamannya telah dihapus oleh seseorang. Sementara itu, bibi Hae-in, Bomja, yang selalu berapi-api terus menghina pacar ayahnya dan menuduhnya ingin merebut harta Queens. Merasa terganggu untuk pertama kalinya, Sulhi memukul Bomja tapi pimpinan Hong tidak percaya saat Bomja mengadu kepadanya.
Setelah apa yang terjadi, Bomja meminta seseorang menyelidiki latar belakang Seulhee. Sementara itu, Hein menceritakan rencana pengobatannya di Jerman kepada dokter. Namun, karena jumlah sel darah putihnya terlalu rendah, dokter menjelaskan bahwa para peneliti di Jerman tidak bisa membantunya dalam keadaan seperti itu. Hein tersinggung, mengingat dia tidak punya banyak waktu untuk menunggu. Bomja yang kebetulan ada di rumah sakit tidak sengaja mengetahui penyakit Hein, dan dia sangat sedih setelah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Hein menegaskan bahwa dia tidak bisa menceritakan kondisinya pada keluarganya. Bukan karena takut hartanya akan diperebutkan, tapi karena dia takut orang tuanya akan merasa sedih, mengingat mereka sudah pernah kehilangan anak pertama di masa lalu. Di antara keluarga Queens, meskipun terlihat kasar, Bomja punya hati yang lembut dan dia sangat mengkhawatirkan keponakannya. Hein bersikeras pergi ke Jerman seorang diri. Bomja yang merasa kasihan bertanya kepada Hyunwoo, dan ternyata dia tidak menyadari kepergiannya. Pikirannya terus terganggu sampai akhirnya dia melihat video wawancara Hein. Dalam video itu, Hein mengungkapkan bahwa mimpinya adalah menembus rekor penjualan 1 triliun won di pasar ayam miliknya. Itu sebabnya dia sangat berambisi pada pekerjaan. Kemudian, Hein mengungkapkan bahwa mimpi berikutnya adalah beristirahat dan menghabiskan waktu bersama suaminya. Hyunwoo sangat tersentuh, dan akhirnya dia berangkat ke Jerman untuk menemui istrinya. Dalam kilas balik, terungkap bahwa Hyunwoo lah yang menggambar garis tangan Hein. Banyak orang percaya bahwa garis tangan menentukan umur seseorang, dan karena itu Hyunwoo memanjangkan garis tangan Hein sebagai bentuk harapan agar dia diberi kesempatan untuk hidup lebih lama. Di Jerman, seperti apa yang diperkirakan dokter, para peneliti menolak mengoperasi Hein karena jumlah sel darah putihnya rendah. Hein kesal dan mengunjungi tempat yang pernah dia datangi bersama Hyunwoo saat bulan madu. Sebuah tempat yang dipercaya tidak memiliki kesedihan. Mengejutkannya, Hyunwoo tiba di sana dan meminta maaf kepada Hein bahwa dia terpaksa menyusulnya. Hein mengakui bahwa dia ingin Hyunwoo bersamanya juga. Mereka berciuman dengan mata berkaca-kaca dan berdamai. Sementara itu, Dahye istri Suchol tampaknya ada di pihak Eun-sung, dan mereka menggeledah kamar Hyunwoo. Identitasnya palsu dan dia bisa menikahi Suchol karena campur tangan Grace. Dalang dibalik penyerangan babi hutan juga ternyata dilakukan oleh Dahye, dan aksinya terekam kamera dashboard yang sebelumnya didapatkan oleh Hyunwoo. Saat semua ini terjadi, Hein dan Hyunwoo menghabiskan waktu bersama. Hein mengungkapkan bahwa dia punya wasiat yang ditulis sebelum menikah. Dalam wasiat itu, Hyunwoo tidak akan mendapatkan harta kekayaan Queens jika Hein meninggal. Hyunwoo tahu isi wasiat tersebut dan sempat merasa terganggu. Tapi dia baru mengetahui alasan kenapa Hein membuat wasiat seperti itu. Tampaknya itu adalah syarat agar Hein mendapat restu dari ibunya untuk menikahi Hyunwoo. Setelah berdamai, Hyunwoo bertanya kepada Hein apakah dia bisa mulai tidur bersamanya lagi mulai sekarang, dan dia setuju. Lucunya, Hein terus memuji sang suami tentang betapa sabarnya dia menghadapi dirinya. Padahal selama ini Hyunwoo terus berusaha mencari cara agar bisa pergi meninggalkan keluarga Queens. Hyunwoo mencari segala cara untuk membantu Hein. Dia bahkan berani mengancam kepala dokter di Jerman untuk mengupayakan tindakan terbaik dalam misi penyelamatan istrinya. Tidak lama setelah itu, Hein mendapat kabar baik dari pusat penelitian tentang kemungkinan metode lain untuk menolongnya. Tidak menyadari bahwa itu bisa terjadi karena keberanian Hyunwoo. Di sisi lain, Grace menegur Dahye karena ceroboh dan terekam kamera dashboard. Meski tidak terlihat akur, mereka berusaha menutupi masalah satu sama lain demi keberhasilan bersama. Namun, meskipun Grace berhasil menghapus rekaman Dahye, Hyunwoo sudah mendapatkan memorinya dan tinggal menunggu hasil restorasi. Tampaknya, Dahye tumbuh di panti asuhan yang sama dengan Eun-sung, panti asuhan yang berada di bawah naungan grup Queens. Dahye yang usianya 5 tahun lebih tua, bertemu dengan Suchol dan langsung melamarnya setelah mengetahui dia berasal dari keluarga kaya. Namun, Suchol yang saat itu masih kecil dan cengeng menolaknya. Saat keluarga Queens makan bersama, Bomja berkomentar bahwa putra Suchol sama sekali tidak mirip dengannya. Mereka bertanya kepada Grace mengenai tes DNA pada anak tersebut, dan Grace menjelaskan tidak ada masalah dengan hal itu. Suchol tersinggung dengan serangan terhadap istri dan putranya dan pergi bersama mereka. Dia kemudian meminta maaf kepada Dahye karena lemah dan selalu diremehkan oleh keluarganya. Sesaat sebelum menjalani terapi, Hein berhalusinasi tentang kematian kakak laki-lakinya dan tersesat di luar rumah sakit.
Setelah Hyunu berhasil menyusulnya, Hae-in mengungkapkan bahwa saat masih kecil, dia dan kakak laki-lakinya terlibat dalam kecelakaan kapal di laut. Sang kakak mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya, dan sejak saat itulah ibunya mulai bersikap dingin kepadanya. Keadaan di rumah keluarga Queens menjadi kacau saat Grace berhasil menemukan surat cerai Hyunu dan menyusun rencana untuk menjatuhkannya. Eun-sung dan para antek-anteknya menjebak Hyunu atas dugaan penyadapan dan upaya menjatuhkan pimpinan Hong. Sementara itu di Jerman, Hae-in dan Hyunu menunggu hasil terapi yang akan keluar keesokan harinya. Hae-in sangat bahagia, dunianya seperti kembali berwarna dan cintanya bersemi kembali. Namun, kebahagiaan itu seketika hancur saat Hae-in mendapat kabar dari ibunya tentang surat perceraian Hyunu. Hae-in meminta Hyunu untuk membantahnya, tapi dia hanya terdiam, seolah mengakui bahwa itulah kebenarannya. Hae-in terkejut atas pengkhianatan Hyunu dan dia kehilangan motivasinya untuk bertahan hidup. Rumah sakit memberitahu Hyunu bahwa upaya terapi mereka tidak menunjukkan perkembangan. Dokter mengatakan bahwa pasien yang sakit parah cenderung ingin mengakhiri hidupnya sendiri dan mereka sangat membutuhkan motivasi. Karena itu, Hyunu sengaja menghasut Hae-in, berkata bahwa dia memang ingin mengkhianatinya hanya untuk membuatnya marah dan kesal. Hyunu berharap istrinya akan balas dendam dan mengerahkan semua emosinya untuk menyerangnya. Sementara itu, Eun-sung setuju untuk menyimpan sejumlah dana investasi kepada Suchol untuk proyek yang sedang dia garap. Pimpinan Hong menyetujuinya, tidak menyadari bahwa itu adalah bagian dari rencana untuk menjatuhkannya. Dalam taktiknya, Eun-sung dan antek-anteknya akan merusak nama pimpinan Hong. Kemudian mereka akan membeli saham Queens ketika harganya anjlok sebanyak mungkin. Dengan begitu, Eun-sung akan menjadi pemegang saham terbesar di grup tersebut. Hae-in dan Hyunu kembali ke Korea. Sekarang mereka menjadi musuh di mana Hae-in bersumpah akan membuat Hyunu sengsara atas semua pengkhianatannya. Di tengah semua itu, Hyunu mengunjungi pimpinan Hong untuk menjelaskan bahwa penyadapan sebelumnya adalah tuduhan palsu, dan dia tidak punya niat untuk menjatuhkannya. Pimpinan Hong percaya kepadanya, tapi masalahnya adalah mereka harus menemukan dalang di balik kekacauan ini. Pada saat yang sama, Eun-sung menyadap percakapan mereka dan segera melakukan upaya pencegahan untuk mengamankan rencananya. Di tempat lain, Bomja mengetahui bahwa Seul-hee adalah seorang penipu dan mantan narapidana. Nama aslinya adalah Oh Sun-yong yang telah meninggal di surat kabar resmi sejak 30 tahun lalu. Pimpinan Hong tidak curiga kepadanya karena sudah memacarinya sejak lama. Bomja terpaksa merahasiakan ini sampai dia menemukan bukti kuat untuk menyingkirkannya. Di rumah, Hae-in menunjukkan surat cerai yang sudah ditandatangani kepada Hyunwoo dan berkata bahwa dia akan menyerahkannya ketika saatnya tiba. Hyunwoo setuju, tapi dia memintanya untuk menjauhi Eun-sung yang dia curigai memiliki niat jahat. Hae-in juga mengancam akan mengambil tindakan hukum tegas terhadapnya. Meski sudah dewasa, Suchol mengambil kursus mengendarai sepeda karena semasa kecil dia tidak diizinkan oleh ibunya. Setelah kehilangan putra pertamanya, Ibu Suchol menjadi sangat protektif dan selalu memanjakan putra bungsunya. Ketika Ibu Suchol menegur putranya saat dia terjatuh dan membuatnya khawatir, Suchol menjelaskan bahwa dia melakukan ini agar kelak bisa mengajari putranya semua hal yang tidak bisa dia lakukan. Ini sangat menyentuh hati Dahye, namun di saat yang sama dia menerima telepon untuk rencana berikutnya. Tampaknya Eun-sung dan timnya akan menjalankan misi terakhir mereka. Di sisi lain, orang tua Hae-in berpikir Hyunwoo ingin bercerai dengan putri mereka karena berselingkuh. Namun, kedua mata-mata yang mereka bayar tidak menemukan petunjuk apapun. Bersamaan dengan itu, Hae-in mengetahui bahwa Hyunwoo telah mengirimkan uang dan bunga untuk seseorang. Dia mengikutinya dan berakhir di rumah duka. Tampaknya, Hyunwoo mengirim karangan bunga untuk karyawan yang ibunya meninggal karena kanker. Mengejutkannya, dia mengirim bunga bela sungkawa itu atas nama Hae-in. Sementara itu, Seul-hee mengunjungi Eun-sung yang ternyata adalah putranya. Mereka sudah menyusun rencana perebutan kekuasaan ini sedari lama. Kunci dari rencananya adalah pimpinan Hong harus meninggalkan anak-anaknya. Namun, Eun-sung menyadari bahwa dia masih menyayangi keluarganya. Untuk mengatasi ini, Seul-hee berusaha keras mendapatkan hati dan kepercayaan pimpinan Hong. Dengan begitu, dia punya kesempatan untuk mengambil alih semua harta kekayaannya. Hyunwoo berkencan di akuarium. Sementara Hyunwoo curiga karena tidak ada pengunjung lain,
terungkap bahwa Hein diam-diam menyewa seluruh tempat tersebut. Dia bahkan mengancam para penjaga untuk memutar musik-musik romantis, berharap kencannya terlihat seperti takdir yang indah seperti dalam drama. Upayanya membuahkan hasil. Hyunwoo dengan romantis melamarnya pada saat itu dan dia menerimanya. Penyakit Hein semakin parah. Sekarang dia tidak hanya berhalusinasi tapi juga mulai kehilangan beberapa ingatannya. Hyunwoo tidak sengaja menemukannya saat bermain dengan kucing dan tidak mengingat apapun tentang perceraiannya. Ketika Hein berkata bahwa dia sangat mencintainya, Hyunwoo menangis dan memeluknya. Namun, dia tetap menceritakan ingatannya yang hilang dan perceraiannya. Hyunwoo ingin membuatnya tetap marah agar dia punya motivasi untuk bertahan hidup dan balas dendam kepadanya. Hyunwoo akhirnya pergi meninggalkan kediaman Queens. Dia mengadakan pertemuan dengan Hein dan pengacaranya Vincenzo, pengacara dengan latar belakang mafia yang sangat disegani. Mereka setuju tentang syarat perceraian dan begitulah bagaimana pernikahan Hein dan Hyunwoo berakhir. Hein mendapat informasi dari mata-mata keluarganya tentang beberapa tempat yang sering dikunjungi Hyunwoo saat dia sendirian. Saat dia tiba di sebuah restoran, Hyunwoo dan teman pengacaranya juga datang. Hein diam-diam mendengar pengakuan Hyunwoo tentang bagaimana dia masih ingin bersamanya. Sementara itu, setelah melakukan beberapa penyelidikan, Eun-sung akhirnya tahu Hein mengonsumsi obat anti kanker dan dia merasa sangat sedih. Dalam kilas balik, saat berada di panti asuhan, Hein berlari dari kejaran anjing buas. Eun-sung menyelamatkannya dan menemukan kalung Hein yang dia simpan sebagai kenangannya. Eun-sung sebenarnya sangat mencintai Hein. Namun, dia sadar dirinya tidak cukup pantas untuk berada di sisinya. Karena itu, dia ingin merebut Queens agar bisa mendekatinya, mendapatkan hatinya, dan mencintainya sepenuh hati. Sayangnya, ambisi itu membuatnya terlalu serakah dan rela menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Sementara itu, Hyunwoo menemukan petunjuk yang membuktikan bahwa Eun-sung adalah putra Seulhi dan berpikir ada yang tidak beres. Dia terus melindungi keluarga Queens bahkan setelah semua perbuatan mereka terhadapnya. Dia mengupayakan segala cara untuk menghalangi rencana Eun-sung menanam modal investasi kepada Suchol karena tahu itu adalah jebakan. Sayangnya, pimpinan Hong kali ini tidak berpihak kepadanya dan malah mengusirnya. Hyunwoo akhirnya bekerja sama dengan Bomja untuk menjatuhkan Seulhi. Pencarian membawa mereka menuju panti asuhan yang dikelola oleh grup Queens dan menemukan fakta mengejutkan. Seulhi pernah dipenjara karena kasus perzinahan dan melahirkan Eun-sung. Dia mengirim putranya ke panti asuhan lalu mendekati pimpinan Hong untuk menaikkan derajat hidupnya. Seulhi menyusun beasiswa untuk Eun-sung, sampai akhirnya dia diadopsi keluarga angkatnya dan sekolah di Amerika. Namun, orang tua angkat Eun-sung meninggal saat dia lulus kuliah. Sementara itu, pimpinan Hong akhirnya jatuh ke dalam rencana Seulhi. Dia dengan sadar menjadikan wanita itu sebagai wali sahnya dan memberinya kekuasaan untuk mengambil keputusan jika dia tidak mampu. Segera setelahnya, Bomja menceritakan penemuannya pada sang ayah, tapi dia tidak percaya dan memukulnya. Bomja pergi sambil menangis, tapi dia berhasil mendapatkan rambut Seulhi dan menyerahkannya kepada detektif untuk dicocokkan dengan DNA Eun-sung. Di tempat lain, Grace membantu rencana pelarian Dahye dan putranya ke Amerika, sehingga mereka bisa pergi tanpa jejak. Suchol sudah sangat mencintai istri dan putranya, dan dia merasa sangat terpukul atas kepergian mereka yang tiba-tiba. Hyunwoo melaporkan kebenaran tentang Seulhi dan Eun-sung kepada pimpinan Hong, tapi dia terlambat karena Seulhi berhasil melumpuhkan pimpinan dan mengakui semua rencananya saat dia kehilangan kesadarannya. Keluarga Queens berkumpul di rumah sakit, tetapi Seulhi melarang mereka mengunjungi pimpinan. Semua orang akhirnya tahu bahwa Seulhi adalah wali sah pimpinan yang berwenang mengambil keputusan atas namanya, bahkan masalah yang menyangkut perusahaan. Bersamaan dengan itu, Eun-sung telah mengumpulkan saham Queens dan memegang kendali atas perusahaan tersebut. Pada akhirnya, keluarga Queens kehilangan perusahaan dan tempat tinggal mereka. Ace akhirnya menunjukkan wajah asli. Dia mengusir keluarga Queens dan memberitahu mereka bahwa semua harta keluarga telah dibekukan atas perintah Seulhi. Hyunwoo lagi-lagi menjadi penyelamat. Dia membawa keluarga Queens ke kampung halamannya untuk bersembunyi dari media. Selama ini, keluarga Queens selalu memandang rendah keluarga Hyunwoo. Tapi setelah apa yang terjadi, keluarga Hyunwoo tetap menerima dan menyambut kedatangan mereka dengan hangat. Keluarga Queens harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru mereka.
Sebagai orang yang manja dan pilih-pilih, Suchol menjadi orang paling tersiksa. Dan fakta bahwa dia telah dicampakkan oleh istrinya membuatnya semakin terpuruk. Momen tidak terduga ini menjadi kesempatan bagi Hae-in dan Hyun-woo untuk memperbaiki hubungan mereka. Sambil canggung berbicara melalui teks, Hae-in menyadari bahwa dia pernah bertemu dengan Hyun-woo pada hari terakhir sekolahnya di Korea Selatan. Pada saat itu, dia kehilangan pemutar musiknya. Hyun-woo menemukannya dan menyimpannya hingga saat ini. Ternyata, Hyun-woo sudah menyukai Hae-in sejak saat itu, dan dia tidak pernah menyangka istrinya saat ini adalah cinta pertamanya. Hyun-woo kembali ke Seoul dan pura-pura tidak mengetahui apa yang terjadi pada keluarga Queens. Para petinggi tidak bisa memecat Hyun-woo begitu saja, dan karena itu, dia masih bisa bekerja di tempatnya. Hyun-woo menggunakan kesempatan ini untuk mengumpulkan bukti guna melawan Eun-sung. Pertama, dia mencari orang yang pernah ditugaskan untuk melakukan restorasi rekaman dashboard mobil. Ternyata, Eun-sung menyadari hal ini dan segera mengusir orang tersebut untuk menghilangkan bukti. Sementara itu, Grace kecewa mengetahui Eun-sung dan ibunya tidak punya rencana untuk membantunya merebut posisi Hae-in sebagai CEO Pasaraya Queens, dan ini menjadi titik awal dia dilema atas pilihannya. Di sisi lain, Suchol membaca surat yang ditinggalkan Dahye untuknya. Dalam surat itu, dia mengaku kepada Suchol tentang apa yang terjadi, usia sebenarnya, dan latar belakang keluarganya. Dia juga mengungkapkan bahwa putranya Gun-woo bukanlah anak Suchol. Terlepas dari kenyataan ini, Suchol patah hati karena Dahye meninggalkannya dan menangis di hadapan Hae-in yang diam-diam mencoba menghiburnya. Suatu ketika, Hae-in berhalusinasi lagi dan pingsan. Semua orang sangat mengkhawatirkannya kecuali ibunya. Bomja membujuk ibu Hae-in untuk bersikap baik kepada putrinya, mengetahui bahwa dia akan menyesali perilakunya jika mengetahui kebenaran tentang penyakit Hae-in, namun sia-sia. Hyun-woo menyusun rencana untuk menjatuhkan Eun-sung dengan teman pengacaranya. Dia akan menuntut Eun-sung atas penipuan investasi dan menggunakan taktik jual beli saham yang sama untuk merebut kembali Queens. Dia juga berhasil melacak keberadaan broker yang pernah bekerja untuk Eun-sung dalam upaya penipuan saham yang mereka lakukan. Namun, karena dia menolak panggilan hukum, Hyun-woo terpaksa berhadapan langsung dengannya dan menyerahkannya ke polisi. Eun-sung akhirnya tahu detail penyakit Hae-in dan sisa waktu yang dimilikinya. Dia membayar orang untuk menyelidiki keberadaan Hae-in dan menemukannya di kampung halaman Hyun-woo. Eun-sung mengancam Hae-in untuk kembali ke Seoul atau dia akan memberitahu orang tuanya tentang kondisinya. Suchol sangat kesal melihat Eun-sung, mengingat dia telah menipunya dan merebut harta keluarganya. Ketika Suchol menanyakan keberadaan Dahye, Eun-sung tidak menjawab. Segera setelahnya, Eun-sung menghubungi Dahye untuk mengakhiri kerjasama mereka. Saat Dahye bertanya kepadanya tentang Suchol, Eun-sung berbohong bahwa Suchol marah padanya dan ingin membalas dendam. Sementara itu, Suchol menangis dalam diam dan terus memanggil nama istrinya. Hae-in merahasiakan kedatangan Eun-sung saat dia mengobati luka Hyun-woo pasca berkelahi. Keesokan harinya, saat keduanya menikmati es krim sambil berbincang, Hae-in berkata bahwa jika mereka putus lebih cepat, Hyun-woo akan menemukan orang yang lebih baik, tapi Hyun-woo menekankan bahwa dia akan membuat keputusan yang sama di masa lalu dan akan memilih Hae-in lagi. Di tempat kerja, Hyun-woo diturunkan dari posisinya atas tuduhan palsu yang membuatnya dikucilkan para pekerja. Seiring berjalannya waktu, Hae-in mengetahui masalah ini dari mantan sekretarisnya dan merasa kesal mantan suaminya diperlakukan seperti itu. Eun-sung memanfaatkan situasi ini untuk membuat kesepakatan dengan Hae-in. Dia berjanji akan mengembalikan kehormatan Hyun-woo jika Hae-in mau kembali ke Seoul dan bekerja di perusahaan seperti biasanya. Sementara itu, ayah Hyun-woo gagal menjabat sebagai kepala desa dan dia merasa terganggu dengan perubahan yang terjadi. Saat berada di sasana tinju milik saudara Hyun-woo, Suchol tiba-tiba teringat permainan yang sering dimainkan Dahye dan mengetahui bahwa dia sedang online 2 jam yang lalu.
Di sisi lain, Ibu Hein terpaksa bekerja di kebun bersama besannya untuk menghasilkan uang. Sisi baiknya, dia bisa tidur nyenyak tanpa memerlukan obat setelah seharian bekerja keras. Ibu Hyunwoo menyadari ada yang aneh dengan kondisi Hein. Hyunwoo akhirnya bercerita tentang apa yang terjadi dan meminta ibunya untuk merahasiakan kabar tersebut. Ibu Hyunwoo turut berduka dan sebagai wanita, dia menyalahkan Hyunwoo karena pernah berusaha meninggalkan istrinya di saat seperti itu. Hyunwoo mengakui kesalahannya dan memohon kepada ibunya untuk menjaga Hein selagi dia pergi. Sejak saat itu, Ibu Hyunwoo menaruh perhatian lebih pada mantan menantunya dan terus menjaganya dengan penuh kasih sayang. Setelah menunggu lama dengan sabar, Suchol menemukan Dahi online di permainan dan mengirimnya pesan teks. Alih-alih memarahinya, dia memberikan arahan tentang vaksinasi putranya dan bagaimana cara membuatnya tertidur lelap. Hal ini mengingatkan Dahye tentang betapa sayang dan pedulinya Suchol terhadap dirinya dan putranya. Dia mulai menangis dan memikirkan kembali perbuatannya selama ini. Hein berselisih lagi dengan ibunya yang melihatnya bertemu dengan Eun-sung beberapa hari lalu. Ibunya menuduh dia bersekongkol dengan Eun-sung untuk menjatuhkan kekuasaan. Hein tidak meladeni ibunya dan bergegas pergi ke Seoul untuk menemui Eun-sung dan menyiapkan konferensi pers. Hyunwoo baru mengetahui kabar ini ketika acara tersebut sudah dimulai. Eun-sung menjelaskan kembalinya Hein ke posisi semula di perusahaan. Namun, Hein beralih ke arah yang berbeda dan mengungkap ancaman Eun-sung terhadap dirinya dan Hyunwoo. Dia juga mengungkapkan penyakitnya yang sangat mematikan. Pernyataannya menggemparkan publik dan keluarga akhirnya tahu apa yang dia alami selama ini. Saat Hein mencoba menghampiri Hyunwoo, dia tiba-tiba pingsan. Dalam sulih suara yang memilukan, Hein berkata bahwa dia tidak boleh mati seperti ini. Dia belum memberitahu suaminya tentang perasaannya. Dia tidak pernah membencinya. Dia ingin hidup lebih lama karenanya, dan dia ingin mengucapkan terima kasih kepadanya karena telah berada di sisinya selama ini. Sementara Hyunwoo mengawasinya di ICU sambil menangis, keluarga Hein tiba dengan sangat panik dan penuh rasa penyesalan. Orang tua Hein kesulitan menghadapi berita penyakit putrinya. Ayahnya menyalahkan dirinya sendiri karena tidak lebih perhatian dan bertanggung jawab. Suchol menangis di hadapan Hyunwoo menyalahkan dirinya sendiri karena pernah membuat jimat untuk melemahkan energi kakaknya. Begitu Suchol merobek jimatnya, Hein kebetulan terbangun. Dia meminta maaf kepada Suchol sebelum dia pergi memberitahu keluarganya. Hein mengakui cintanya kepada Hyunwoo dan menjelaskan bahwa dia menyesal tidak bisa membuatnya bahagia, terutama karena keluarganya. Hein ingin mengungkapkan isi hatinya sebelum terlambat karena dia tidak tahu kapan ajal akan menjemputnya. Hyunwoo mengatakan kepadanya bahwa dia telah berdoa sepanjang malam untuk kesembuhannya. Kemudian Hyunwoo menghiburnya bahwa Hein akan hidup dan dia akan terus menemaninya. Saat keluarga Hein bergegas menemuinya, ibunya benar-benar hancur dan menyesal atas perlakuannya terhadap Hein. Dia tidak sanggup menghadapinya dan menyalahkan dirinya sendiri karena menyematkan kesedihannya atas kehilangan putra pertamanya kepada Hein dan membuatnya menderita. Hein sengaja mendengar percakapan Hyunwoo dengan ibunya yang sangat menyesal. Hein menghampiri ibunya dan menghiburnya dengan gaya angkuhnya. Dengan segala rasa penyesalannya, Ibu Hein berulang kali meminta maaf kepada putrinya sebelum keduanya berpelukan sambil menangis. Pimpinan Hong akhirnya siuman tapi dia menderita demensia sementara. Setelah konferensi pers, publik mulai bersimpati pada keluarga Queens. Keadaan ini mengancam kedudukan Eun-sung dan ibunya. Oleh karena itu, mereka berusaha mencari dana rahasia milik pimpinan Hong agar bisa membeli sisa saham Queens dan menegaskan dominasi mereka atas grup perusahaan tersebut. Hein berbicara empat mata dengan Eun-sung yang belum menyerah untuk mendapatkannya. Di masa lalu, Hein memutuskan hubungannya dengan Eun-sung saat kuliah karena obsesinya dan kasih sayangnya yang toksik terhadapnya. Setelah percakapan ini, Eun-sung berhadapan dengan Hyunwoo yang memukulnya dan memberinya peringatan untuk tidak mendekati Hein lagi. Eun-sung mulai mencari dana rahasia milik pimpinan Hong. Hein dan Hyunwoo menyadari langkahnya dan mereka menyusun rencana untuk menemukan harta itu terlebih dahulu. Eun-sung mencoba menjatuhkan Hyunwoo sekali lagi di perusahaan, tapi dia tidak berhasil. Marah atas campur tangan Hyunwoo yang terus-menerus, dia memanggil broker sebelumnya untuk menyingkirkannya.
Meski sempat ditangkap polisi, broker itu berhasil meloloskan dirinya, dan kali ini dia berjanji akan mengatasi tugasnya dengan baik. Keadaan tenang untuk sementara. Seluruh keluarga merayakan kepulangan Hein dari rumah sakit dengan makan malam bersama. Setelah gagal menghajar Eun-sung pada pertemuan tempo hari, Suchol menyadari dirinya harus lebih kuat dan memutuskan untuk belajar tinju bersama kakak Hyunwoo. Keluarga Queens dan Hyunwoo membentuk tim untuk mencari dana rahasia milik pimpinan Hong. Grace terpaksa membantu mereka karena Hyunwoo mengancam akan melaporkan tindakan ilegalnya selama ini. Mereka akhirnya tahu bahwa uang gelap yang dihasilkan pimpinan Hong berasal dari sebuah galeri seni yang menjadi tempat pencucian harta miliknya. Setelah melihat beberapa rekaman CCTV, mereka menemukan fakta bahwa dana gelap tersebut disembunyikan di rumah keluarga Queens. Malam harinya, Hein mengalami halusinasi, di mana wajah Eun-sung yang dia temui berubah menjadi wajah Hyunwoo. Hyunwoo mengejar Hein yang dibawa pergi oleh Eun-sung. Setelah aksi kejar-kejaran yang menegangkan, Hein akhirnya tersadar tapi dia pura-pura tidak berhalusinasi. Hein tidak mau membuat Hyunwoo mengkhawatirkan penyakitnya yang semakin parah. Dan karena itu, dia pura-pura setuju pergi bersama Eun-sung untuk menemui kakeknya di kediaman Queens. Pada malam itu, Hyunwoo ditangkap oleh broker sebelumnya yang sudah menerima perintah dari Eun-sung untuk menangkapnya. Di sisi lain, Dahye kedatangan tamu tak diundang. Dia adalah mantan pekerja di perusahaan Queens, yang ternyata adalah ayah kandung Gunwoo. Dia sangat jahat, kasar, tidak peka dan telah menyusun rencana untuk menyalahkan Suchol atas tindakan ilegal yang dia lakukan di perusahaan. Dahye merasa bersalah kepada Suchol dan mulai mengkhawatirkan keadaannya. Saat makan malam, Eun-sung bercerita tentang bagaimana dia merasa terbuang saat diserahkan ke panti asuhan oleh ibunya. Dia juga bercerita pernah menyelamatkan Hein dari kejaran anjing yang ada di panti asuhan dan bagaimana dia menyimpan kalungnya selama ini. Hein akhirnya bertemu dengan kakeknya. Sebelum pergi karena waktu yang terbatas, dia meninggalkan pena rahasia milik keluarga Queens yang dilengkapi alat perekam suara di kamar kakeknya. Ketika Hein pergi meninggalkan rumah, Eun-sung dan ibunya berdebat tentang kehadiran Hein. Seulgi tidak suka putranya bergaul dengan Hein yang bisa mengancam kedudukan baru mereka. Namun, Eun-sung tidak peduli karena apa yang dia usahakan selama ini bukan harta, tapi akses agar dia bisa mendapatkan cinta Hein. Hyunwoo menjemput mantan istrinya di kediaman Queens. Eun-sung sangat marah pada broker sebelumnya karena dia gagal menyingkirkan Hyunwoo. Tampaknya Hyunwoo berhasil meyakinkan broker tersebut bahwa Eun-sung akan membuangnya setelah pekerjaannya selesai. Hyunwoo menjelaskan bahwa broker itu hanya akan dituntut atas penipuan, tapi jika dia membunuhnya, dia akan mendekam di penjara untuk waktu yang lama. Menyadari bahwa Eun-sung akan membuangnya, broker tersebut melepaskan Hyunwoo. Hyunwoo membawa mantan istrinya ke apartemen tempat tinggalnya setelah bercerai. Pada malam itu sampai pagi, mereka menghabiskan waktu bersama dengan damai dan penuh kehangatan. Sementara Suchol terus berlatih, Dahye bertengkar dengan ayah Gunwoo mengenai patung Buddha emas yang dicuri dari keluarga Queens. Gunwoo hampir terluka dan karena itu Dahye memutuskan rencana pelarian. Grace lagi-lagi berkhianat. Dia memberitahu Seulgi dan Eun-sung bahwa dana gelap milik pimpinan Hong ada di kediaman Queens. Sementara itu, Hyunwoo membawa Hein menyaksikan matahari terbenam di kampung halamannya. Hyunwoo memberikan cincin kepada Hein dan memintanya untuk membatalkan perceraian. Hein menolaknya dan memberitahu Hyunwoo tentang bagaimana penyakitnya semakin memburuk, sehingga dia kesulitan membedakan halusinasi dan kenyataan. Sementara itu, terungkap bahwa pimpinan Hong kembali sadar dan pura-pura menelan obat yang diberikan Seulgi. Bersamaan dengan itu, keluarga Queens berdiskusi tentang lokasi dana rahasia. Saat bertemu dengan kakeknya, Hein sempat mendengar dia mengucapkan bunker bawah tanah. Meskipun seluruh keluarga sudah tahu, tapi tidak ada yang benar-benar mengetahui letak sebenarnya. Malam harinya, Suchol bertemu Dahye yang telah kembali dengan patung Buddha emas dan Gunwoo. Dahye meminta maaf kepada keluarga dan mengembalikan semua uang kecuali yang dia habiskan untuk perjalanan ke Amerika. Ibu Hein sangat marah atas kehadirannya, tapi Suchol membelanya berulang kali. Dia juga menegaskan bahwa Gunwoo adalah putranya sejak dia hadir. Pada malam itu, Dahye mengungkapkan betapa menyesalnya dia telah menyia-nyiakan Suchol. Dia juga mengaku bahwa Suchol adalah orang pertama yang memperlakukannya seperti ratu dengan segala bentuk kasih sayangnya yang tidak terhingga.
Dahye menegaskan bahwa dia kembali hanya untuk memperbaiki kesalahannya. Dia merasa tidak pantas kembali ke pelukan Suchol setelah apa yang terjadi. Namun, Suchol membantah dan berkata bahwa mereka harus tetap bersama. Eun-sung dan ibunya mencari dana rahasia di seluruh rumah. Sayangnya, di saat yang sama, Seul-hee akhirnya tahu bahwa pimpinan Hong sudah pulih dan hanya pura-pura amnesia. Merasa tidak punya pilihan, pimpinan Hong merekam sesuatu pada pena yang ditinggalkan Hae-in, dan dia mengakhiri hidupnya sendiri. Keesokan harinya, pimpinan Hong ditemukan meninggal karena terjatuh dari tangga. Akibatnya, Seul-hee kehilangan kuasanya untuk memerintah, yang berarti keluarga Queens bisa mendapatkan kembali rumah dan harta mereka. Sebelum pemakaman, keluarga Queens tidak sengaja menemukan akses menuju bunker yang sempat disebutkan sebelumnya. Namun, Seul-hee dan Eun-sung sudah menemukannya terlebih dahulu dan memindahkannya. Hae-in mengambil pena rahasia dan mendengarkan rekamannya. Pimpinan Hong sangat berterima kasih kepada Hae-in yang telah memberinya kesempatan untuk berbicara sebelum meninggal. Dia sangat menyesal karena hanya memedulikan harta semasa hidupnya, dan dia meminta keluarganya untuk menjalani kehidupan dengan baik dan tanpa penyesalan seperti dirinya. Keluarga Queens menghadiri pemakaman, dan semua orang sangat terpukul atas kepergian pimpinan Hong. Karena Seul-hee sudah tidak berkuasa, keluarga Queens bisa mendapatkan kembali saham mereka. Dengan ini, mereka punya kesempatan untuk merebut kembali perusahaan jika bisa melebihi saham milik Eun-sung dan ibunya. Kabar baik lain datang dari rumah sakit Jerman, di mana mereka telah mengembangkan prosedur yang cocok untuk menolong Hae-in. Namun, ada konsekuensi yang harus diterima setelah menjalani operasi, di mana Hae-in akan kehilangan semua ingatannya. Hyun-woo yang mendapat kabar ini hanya menceritakannya pada mantan mertua dan ayahnya, lalu meminta mereka untuk merahasiakan konsekuensi dari operasi tersebut. Takut Hae-in akan menolak, Hyun memutuskan untuk memberitahunya setelah tiba di Jerman. Bagaimanapun, seluruh keluarga sangat senang karena Hae-in punya kesempatan untuk sembuh. Hubungan Hae-in dengan ibunya perlahan terus membaik, dan setelah menghabiskan waktu bersama di desa, keluarga Queens akhirnya bisa akur dengan keluarga Hyun-woo. Hae-in memberitahu Hyun-woo bahwa pemutar musik yang dia temukan di sekolah adalah miliknya, dan Hyun-woo terkejut saat menyadari bahwa cinta pertamanya adalah Hae-in. Dengan semua kebahagiaan ini, Hae-in memutuskan untuk membatalkan perceraiannya dengan Hyun-woo, dan mereka mulai menjalani kehidupan seperti pengantin baru. Karena ingin hidup mandiri, Suchol memutuskan tinggal di desa bersama istri dan putranya saat yang lain kembali ke kediaman mereka di Seoul. Di sisi lain, Eun-sung mulai menggunakan dana rahasia untuk membeli saham Queens. Alternatifnya, Hyun-woo akan melaporkan tindakan ilegal tersebut ke pengadilan dan mengumpulkan bukti lain untuk menjatuhkannya. Namun, broker yang sebelumnya bekerja untuk Eun-sung ditemukan meninggal di dalam mobilnya. Grace masih menjadi mata-mata Seul-hee karena dia dijanjikan mendapat bagian dari dana rahasia. Dia juga memberitahu Seul-hee bahwa Hae-in akan menjalani operasi, dan Eun-sung mendengar percakapan mereka. Bersamaan dengan itu, ayah Hae-in memberitahu istrinya tentang apa yang akan dialami putrinya setelah operasi. Ayah Hyun-woo juga menceritakan hal yang sama pada keluarganya, yang membuat Suchol terkejut dan merasa sangat terpukul. Sambil menangis, Hyun-woo merekam video untuk Hae-in di masa depan, mengatakan betapa dia sangat mencintainya dan akan terus berada di sisinya, bahkan jika dia tidak mengingatnya lagi. Hyun-woo menjelaskan bahwa dia tidak bisa hidup tanpanya lagi, dan akan terus memperjuangkannya apapun yang terjadi. Pada akhirnya, setelah tiba di rumah sakit Jerman, Hyun-woo memberitahu Hae-in tentang apa yang akan dia alami pasca operasi. Kabar itu membuat Hae-in frustasi dan bingung. Dia seolah diminta untuk membuat keputusan buruk di antara yang terburuk. Jika memang itu yang akan terjadi, Hae-in memilih untuk mati dan menyimpan semua kenangan indah miliknya. Hyun-woo tidak bisa berbohong, karena mau bagaimanapun Hae-in berhak mengetahui kebenarannya dan membuat keputusan atas hidupnya sendiri. Meski begitu, Hyun-woo sangat berharap dia melanjutkan operasi dan terus melanjutkan hidup meski harus kehilangan ingatannya. Sementara itu, setelah tahu apa yang terjadi kepada Hae-in, Eun-sung memutuskan untuk menyusulnya ke Jerman dan Seul-hee sangat keberatan dengan kepergiannya. Eun-sung percaya bahwa setelah Hae-in kehilangan ingatannya, dia akan memberinya kesempatan lagi. Seul-hee mengatakan bahwa Eun-sung akan kehilangan posisinya jika terus bersikap seperti ini. Tetapi Eun-sung menjelaskan bahwa dia tidak akan berhenti mengejar keinginannya.
Hyunwoo membujuk Hae-in untuk melakukan operasi, tapi dia terus menolaknya, menegaskan bahwa dia ingin menjadi dirinya sendiri dan mati sebagai dirinya sendiri. Ketika seluruh keluarga membujuknya melalui panggilan, Hae-in akhirnya tahu betapa besarnya usaha Hyunwoo untuk mencari bantuan dari rumah sakit di berbagai penjuru negeri. Dia sudah mengirim ratusan surel dan terus menghubungi orang-orang ternama yang bisa menyelamatkan Hae-in. Begitulah bagaimana dia bisa menemukan rumah sakit di Jerman. Alasan lain kenapa Hae-in tidak mau kehilangan ingatannya adalah dia takut hubungannya dengan sang ibu kembali menjauh. Hae-in sengaja mendengar semua orang menangis saat mereka lupa memutuskan panggilan. Sementara itu, Grace mengetahui bahwa Seulgi berencana menyingkirkan semua orang termasuk Dahye. Dia juga mengetahui bahwa Seulgi telah mengirimkan serangan ke Jerman dan Hae-in mungkin dalam bahaya. Sekali lagi, Grace berusaha mencari pihak yang bisa menguntungkannya. Meski Seulgi sudah memberinya sebagian harta dari dana gelap, dia tidak bisa menggunakannya tanpa seizin Seulgi. Pada akhirnya, Grace memberikan pesan tersirat kepada Hyunwoo tentang apa yang akan terjadi di Jerman. Hyunwoo merasakan ada sesuatu yang salah dan bergegas menuju mobil di mana dia meninggalkan Hae-in. Tidak lama dari itu, sebuah truk melintas dengan cepat dan menabrak mobilnya. Hyunwoo dengan panik memecahkan jendela, berpikir Hae-in terjebak di dalam mobil. Beruntung, saat itu Hae-in pergi membeli jimat semanggi berdaun 4 yang dipercaya dapat memberikan keberuntungan. Melihat bagaimana Hyunwoo menangis mencemaskannya membuat Hae-in sangat sedih. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk menjalani operasi agar Hyunwoo tidak larut dalam kesedihan. Ayah Gunwoo kembali ke Korea dan mengancam Dahye akan memenjarakan Suchol dan memintanya untuk menemuinya. Dahye setuju dan merencanakan perjalanan ke taman bermain bersama Suchol dan putranya. Di taman, dia menghilang secara diam-diam bersama putranya, membuat Suchol kembali bersedih sampai dia membuat pengumuman. Ada yang menertawakan Suchol, mengatakan dia pecundang yang ditinggalkan oleh belahan jiwanya. Mendengar hal ini, Dahye berteriak, berkata bahwa suaminya adalah orang yang hebat dan tidak pantas diejek seperti itu. Dahye tidak sanggup meninggalkannya lagi, dan dia segera kembali ke pelukannya. Don't you hold on, but I say I'll remember now. Everything that comes to happen ain't a final matter in the long run. In the long run. Hae-in berkeliling di kota sebelum ingatannya terhapus. Dia mengenang kepergian kakaknya untuk yang terakhir kali dan tersenyum. Kembali ke rumah sakit, saat mereka berbaring di tempat tidur, Hae-in sudah menyiapkan buku harian yang berisi ingatannya dan meminta Hyunwoo membacakan ini untuknya setelah pulih. Semuanya menjadi kacau ketika operasi Hae-in dimulai. Hyunwoo tiba-tiba ditangkap oleh Interpol karena kasus pembunuhan. Bersamaan dengan itu, Eun-sung tiba di rumah sakit dan mengambil alih semua prosesnya. Ketika Hae-in terbangun dengan ingatan baru, Eun-sung yang ada di sampingnya mulai mengarang cerita palsu yang membuatnya terlihat baik dan menjelekkan keluarganya, terutama Hyunwoo. Eun-sung menghapus diary Hae-in. Dia juga melaporkan keluarga Hae-in atas tuduhan penggelapan dana yang membuat mereka tidak bisa terbang ke Jerman. Setelah apa yang terjadi, Hae-in kembali ke Korea dengan ingatan palsu. Dia sepenuhnya berada di bawah kendali Eun-sung dan tidak mempercayai orang lain. Lebih buruk lagi, dia setuju menikahi Eun-sung
percaya bahwa dia orang yang sudah banyak membantunya sebelum hilang ingatan. Eun-sung tahu ibunya bertanggung jawab atas serangan di Jerman yang hampir mencelakai Hae-in. Eun-sung mengungkapkan kepada ibunya bahwa dia memiliki rekaman saat dia membius pimpinan Hong dan mengancamnya untuk tidak menyakiti Hae-in lagi. Meskipun ingatan Hae-in sudah dimanipulasi, hatinya berkata lain. Bertindak atas rasa ingin tahu, Hae-in mengunjungi Hyun-woo di penjara. Hyun-woo ditangkap atas tuduhan pembunuhan terhadap broker yang pernah bekerja dengan Eun-sung. Hae-in benar-benar berpikir mantan suaminya itu adalah penjahat yang menikahinya karena harta dan suka berselingkuh. Namun, hatinya mulai goyah saat dia melihat tatapan sedih dari Hyun-woo. Berkat bantuan Bomja dan orang kepercayaannya, Hyun-woo tidak terbukti bersalah dan dia dibebaskan dari penjara. Hae-in ditemani mantan sekretarisnya mulai menguntit Hyun-woo. Namun, semakin banyak dia mencari tahu, semakin banyak bukti yang dia dapatkan bahwa Hyun-woo adalah orang baik. Dan penemuan ini bertolak belakang dengan apa yang diceritakan Eun-sung kepadanya. Sementara itu, Dae bertemu mantan pasangannya yang sudah ditugaskan Seul-hee untuk menangkapnya. Seul-hee ingin menyingkirkannya agar dia tidak bisa bersaksi atas kejahatannya. Suchol menyelamatkannya pada saat-saat terakhir dan menerapkan semua ilmu tinju yang sudah dia pelajari selama ini. Dia berhasil menahan para penjahat sampai kakak Hyun-woo tiba membantunya. Keadaan segera berbalik di mana Eun-sung terancam dilengsarkan dari jabatannya karena kasus penggelapan dana. Hyun-woo dan timnya berhasil mengumpulkan bukti kejahatan Eun-sung yang diperkuat oleh kesaksian dari Dae. Itu artinya Dae akan mendekam di penjara untuk menebus kesalahannya. Hae-in mendapat undangan dari dirinya sendiri untuk datang ke akuarium yang dia siapkan sebelum operasi. Hyun-woo juga mendapat undangan yang sama dan dia hadir di pertemuan tersebut. Di saat itulah, Hyun-woo mendorong Hae-in yang bingung untuk meragukan segalanya dan menjauhi Eun-sung karena dia telah memanipulasinya. Keraguan tersebut semakin kuat ketika Hae-in mendapat kiriman paket dari Jerman, berisi buku harian miliknya yang hampir terbakar. Buku harian itu ditemukan oleh staf rumah sakit yang kemudian mengembalikannya. Setelah membaca buku harian itu, beberapa ingatan Hae-in tentang Hyun-woo kembali. Hae-in segera mencari Hyun-woo dan pergi menemuinya. Namun, tepat ketika keduanya hendak menyeberang jalan, Hae-in menghilang dan Hyun-woo tertabrak mobil. Eun-sung mengurung Hae-in di sebuah tempat, dan setelah melihat sikapnya yang obsesif, Hae-in mencari jalan aman dengan mengikuti permainannya. Eun-sung mengungkapkan kepadanya bahwa sebuah helikopter akan datang membawa mereka ke Amerika. Sementara itu, Hyun-woo terluka cukup parah, tapi dia memaksakan dirinya untuk bertahan demi menyelamatkan Hae-in. Di masa lalu, terungkap bahwa orang yang bertanggung jawab atas kematian kakak Hae-in adalah Seul-hee. Eun-sung kecil menutupi fakta ini demi melindungi ibunya, percaya bahwa dia akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik bersama ibunya jika berhasil merebut harta Queens. Sayangnya, momen seperti itu tak kunjung datang, bahkan setelah Eun-sung tumbuh dewasa. Keadaan inilah yang membuat Eun-sung tidak lagi peduli kepada ibunya. Pada waktu ini, Hae-in mendengar percakapan Eun-sung dengan ibunya tentang kematian kakaknya, dan dia sangat terkejut. Berkat bantuan kenalannya, Hyun-woo bisa menemukan keberadaan Hae-in dan menyelamatkannya. Eun-sung mati-matian mencarinya dan melihat keduanya pergi. Dia mengambil senapan berburu dan mengejar mereka. Bersamaan dengan itu, polisi akhirnya datang untuk menangkap Eun-sung. Eun-sung memohon kepada Hae-in untuk ikut bersamanya, tapi Hae-in menolak. Merasa tidak bisa mendapatkan Hae-in, Eun-sung memutuskan untuk membawanya mati dan menembaknya, tapi Hyun-woo melindunginya. Polisi menembaki Eun-sung dan dia akhirnya meninggal, sementara Hyun-woo dilarikan ke rumah sakit. Bersamaan dengan itu, terungkap bahwa orang yang pernah menyelamatkan Hae-in di masa lalu adalah Hyun-woo. Kebenaran ini terungkap ketika ibu Hae-in melihat foto lama Hyun-woo saat berada di pantai yang sama dengan Hae-in, dan cerita tentang bagaimana Hyun-woo menyelamatkan seorang gadis yang tenggelam. Ibu Hae-in semakin jatuh dalam penyesalan, karena dia telah menyalahkan putrinya dan membencinya selama ini. Sekarang, Hyun-woo menyelamatkan Hae-in lagi untuk kedua kalinya, dan untungnya dia bisa diselamatkan. Setelah beberapa hari, Hyun-woo bangun dan keluarganya sangat gembira. Sekitar waktu ini, Dae mengusulkan ide untuk menyerahkan diri kepada Grace demi menjatuhkan Seul-hee. Untuk pertama kalinya, Grace mengikuti kata hatinya untuk memperbaiki diri dan menyetujui saran tersebut. Suchol mencoba mengubah pikiran Dae untuk tidak meninggalkannya. Dae mengungkapkan bahwa dia sudah menyukai Suchol sejak pertama kali bertemu dengannya di panti asuhan.
Karena itu, Dahye ingin menyerahkan dirinya ke polisi untuk menebus kesalahannya agar dia bisa hidup dengan adil. Suchol menghargai keputusannya dan mereka berpelukan. Yi tampaknya telah dibutakan oleh harta. Alih-alih meratapi kepergian putranya, dia sibuk mengurus sisa saham miliknya untuk kemudian dijual dan mendapat keuntungan secepat mungkin. Hyunwoo menjelaskan meskipun Seulhi punya lebih banyak saham, ia membelinya dengan dana gelap dan mereka dapat menuntutnya. Pada akhirnya, keluarga Queens menuntut Seulhi atas kasus penipuan, pembunuhan pimpinan Hong, dan kasus kecelakaan perahu yang menyebabkan kematian kakak Hae-in. Dahye dan Grace bersaksi bahwa dia bekerja sama dengan Seulhi dalam kasus penipuan. Kemudian, Hae-in mengungkap keterlibatan Seulhi atas kecelakaan perahu yang menghilangkan nyawa kakaknya, dan bagaimana dia bertanggung jawab atas kematian kakeknya. Video rekaman saat Seulhi membius pimpinan Hong juga terungkap, membuat semua orang sangat terkejut. Pada akhirnya, Seulhi ditangkap, dan keluarga Queens berhasil mempertahankan apa yang menjadi hak mereka. Setelah apa yang terjadi, Hae-in dan Hyunwoo mengambil kembali posisi mereka seperti sebelumnya. Dengan kehidupan baru ini, keduanya berjanji untuk tidak membenci atau menyakiti dan tetap berada di sisi satu sama lain apapun yang terjadi. Meskipun Hae-in menerima lamaran dari Hyunwoo, dia masih membutuhkan waktu untuk menerima semuanya, mengingat ini masih terlalu awal untuknya setelah hilang ingatan. Beberapa tahun kemudian, semua orang mendapatkan akhir yang bahagia. Setelah bebas dari penjara, Dahye bersatu kembali dengan Suchol dan putranya. Grace merasa sangat bersyukur karena keluarga Queens masih menerima keberadaannya. Di samping itu, setelah menghabiskan banyak waktu di kampung halaman Hyunwoo, Bomja menemukan belahan jiwanya di sana dan dia sangat bahagia. Sasana tinju milik kakak Hyunwoo juga semakin ramai. Orang tua Hae-in dan Hyunwoo juga semakin akrab dan mereka benar-benar menjadi besan yang sangat akur. Hyunwoo dan Hae-in akhirnya menikah dan memiliki seorang putri. Mereka sangat bahagia dan sering menghabiskan waktu bersama. Cerita pun berakhir pada beberapa puluh tahun kemudian. Hyunwoo yang lebih tua mengunjungi makam Hae-in, cinta pertama dan terakhirnya. Mereka berdua telah menjalani kehidupan yang begitu panjang dan tanpa penyesalan.